pertanian diisi anak muda Indonesia, Malaysia takut semakin tertinggal. Program lumbung pangan pemerintah kali ini nampaknya tidak main-main, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana anak muda tidak mau menjadi petani. Nampaknya kali ini, pemerintah mulai menyasar anak muda Indonesia untuk terjun ke bidang pertanian. Menteri Pertanian baru saja mengumumkan gaji 10 juta untuk para petani milenial. Dengan tawaran gaji besar tentu bakal banyak anak muda yang tidak akan ragu lagi untuk menjadi petani. Sedangkan di Malaysia, mereka sibuk membahas program pertanian mereka dan membandingkan dengan program pemerintah Indonesia. Kita mengimport, ekspor makanan, import makanan ini bukan berlaku saja di negara kita, bahkan berlaku di negara jiran, termasuk Indonesia. Saya masih sedar, yaitu di Indonesia pada satu ketika harga cili padi mencecah kepada $40 1 kilo. Jadi ukuran daripada peristiwa-peristiwa itu, maka presidennya pada satu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian, dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian. Dan hari ini Indonesia, dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Di Malaysia sudah ada berapa jenis? Agak-agak kita ada seperti ini. Beralih ke sektor pertanian. Sebagai contoh, penanaman padi, hasil padi Malaysia adalah jauh lebih rendah berbanding negara jiran, walaupun terdapat sedikit peningkatan. Sebagai contoh, kita juga jauh ketinggalan jika berbanding dengan Indonesia yang merangkul hasil 40% lebih tinggi, dan China yang hasil 90% lebih tinggi daripada Malaysia. Hal ini harusnya menjadi perhatian utama bagi Malaysia, dan saya percaya bahawa selain memperkenalkan teknologi moden dan varieti padi baru, negara kita perlu mengurangkan kebergantungan kepada pekebun kecil dan memperkenalkan pengeluaran berskala komersial oleh syarikat-syarikat besar seperti yang dilihat dalam industri kelapa sawit dengan syarikat-syarikat seperti Sime Darby, FGV dan KLK sebagai contoh. Dato' Yang di-Pertua, pada suatu ketika lalu, sekitar tahun 60-an dan 70-an, Malaysia merupakan pengeluar lada terbesar di dunia. Namun hari ini kita telah jauh ketinggalan di belakang negara Vietnam, Indonesia, India, Brazil dan bahkan China. Ini juga berpunca daripada kebergantungan yang terlalu tinggi kepada pekebun kecil, sedangkan negara lain telah beralih ke arah pertanian komersial. Ladang kelapa di Indonesia, kerajaan Indonesia buat ladang kelapa. Estet-estet kelapa itu diusahakan oleh GLC ataupun ahli korporat. Sebahagian daripada ladang itu diwakafkan kepada mana-mana pusat pengajian untuk membiayai operasi pusat pengajian. Tak kiralah pusat pengajian itu orang Islam ke, orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, digunakan manfaat itu untuk mereka semua. Nanti ini alat aku hibahkan untuk kalian, dan pendapatan kalian minimal, kami sudah perintahkan Dirjen, minimal 10 juta per bulan. Anda aku hibahkan, Anda membantu petani, Anda menjadi wirausaha, nanti ada aturannya, regulasinya dan seterusnya. Tetapi ini aku hibahkan semua untuk pemuda-pemuda. Kita diminta oleh Bapak Presiden sekarang, dan Bapak Presiden terpilih, membangun pertanian modern. Kita bertransformasi dari pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Target kita adalah 3 juta hektar. Alhamdulillah, sekarang kita sudah mulai bekerja di Merauke 1 juta hektar. Kemudian di Kalimantan Tengah, ini insya Allah kita sudah plot kurang lebih 500.000 hektar. Kemudian Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel. Nah, ini kita fokus daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan Indonesia nantinya. Oleh karena itu kita fokus di Merauke, Papua Selatan sebagai cadangan nasional, dan di sini
menutupi defisit nanti. Jadi strategi kita adalah bagaimana menyetop impor, kita capai swasembada, bahkan ekspor ke depan. Nah, itu mimpi besar kita. Paling lambat 3 tahun. Ini adalah anugerah untuk masyarakat Kalimantan Tengah yang berada di wilayah ini. Kenapa? Alat mesin pertanian ini kami hibahkan dan kami libatkan milenial. Bagaimana melibatkan anak muda? Ada bonus demografi, yaitu generasi generasi milenial itu 52 sampai 60%. Kita libatkan. Gimana cara melibatkan? Adalah menggunakan teknologi tinggi alat mesin pertanian. Kemudian mereka untuk pendapatan minimal kita hitung itu 10 juta per bulan per orang. Mereka pasti tertarik. Siapapun bisa ikut, pemuda Indonesia, siapapun. Mau tamatan SMA boleh, mau S1 boleh. Ini rata-rata S1 yang masuk. Nanti pendampingan oleh TNI. Ada Pak Pangdam, ada Pak Kajati. Jadi jangan berpikirkan seperti zaman dulu. Zaman dulu adalah mekanisasi, artinya sapi yang kerjakan. Sekarang mekanisasi, ini alat. Nanti ini alat, aku hibahkan untuk kalian. Dan pendapatan kalian minimal, kami sudah perintahkan Dirjen, minimal 10 juta per bulan. Anda kepada petani, Anda menjadi wirausaha, nanti ada aturannya, regulasinya dan seterusnya. Kalau kita cetak sawah, bangun sawah, kemudian kita tinggalkan, kalau diolah secara manual, itu tanam pakai tangan nih, itu tidak mungkin satu keluarga 4 orang mengelola 1000 hektar, 5000 hektar. Benar nggak? Sekarang adalah kita memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, kemudian ada teknologi yang kita sudah kuasai, kemudian ada milenial 50, generasi Z milenial 52%. Ini kita kolaborasikan, ini kita optimize, sehingga negara Indonesia emas kita bisa rebut. Saya ulangi, ada bonus demografi 52%, ada sumber daya alam melimpah, ada teknologi buatan anak bangsa. Dan milenial ini tidak mungkin dia ikut, tidak mungkin mau terlibat kalau tidak menguntungkan. Saya ulangi, tidak mungkin dia mau terlibat kalau tidak menguntungkan. 2 syarat milenial terlibat. Sekarang sudah ada 3.000 dan mendaftar 20.000 sekarang. Kami sudah terima 3.000. Caranya adalah pertama menguntungkan. Kalau mereka terlibat itu dapat 10 juta minimal per orang per bulan. Kalau jadi pegawai 2 juta 3 juta. Artinya menarik kan? Yang kedua, teknologi. Ada perempuan bawa traktor, laki perempuan milenial bawa traktor, bawa alat, pakai drone. Nah, menggunakan teknologi, menggunakan teknologi tinggi, kemudian menguntungkan. Mimpi kami adalah seluruh cetak sawah di Indonesia 3 juta hektar itu menjadi bertransformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern, sejajar dengan klaster ini, sejajar dengan Amerika, Jepang, dengan Korea, dengan negara-negara maju di dunia. Sehingga nanti tidak ada alasan Indonesia tidak menjadi lumbung pangan dunia. Indonesia terus memodernisasi alat-alat untuk sektor pertanian, sehingga dengan alat yang canggih akan mempermudah para petani muda untuk menghasilkan hasil panen yang melimpah dan berkualitas. Bagaimana pendapatmu mengenai pembahasan kali ini, Sob? Tulis di komentar.